Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, bahkan semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan, kami mengucap syukur akan semua itu. Bapa, pagi hari ini kami buka hati kami untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Semakin Membungkuk. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus 1 ayat yang keempat sampai 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Inilah warna dan aroma manusia yang berkenan dan dipakai Tuhan. Rendah hati. Sifat inilah yang lahir akibat sebuah nilai hidup yang sungguh-sungguh dipercayai dan dipegang terus hingga menjadi sebuah karakter di dalam hidupnya. Perhatikan sikap dan langkah-langkah yang diputuskan oleh Yohanes Pembaptis ketika pelayanannya menjadi lebih berdampak dan berhasil. Pelayanan Yohanes Pembaptis kemudian mengundang banyak orang datang untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang dia sampaikan. Markus 1 ayat yang kelima mencatat demikian. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Namun, sama seperti gandum dan lalang, perbedaan di antara keduanya akan nyata justru di saat mereka mulai matang. Di dalam sebuah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang diceritakan di Matius 13 ayat 24 sampai 26, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Kenapa perbedaan di antara gandum dan lalang terlihat jelas? Justru pada saat gandum itu mulai tumbuh dan mulai berbulir, sebab gandum yang mulai tumbuh besar dan mulai berbulir, gandum itu akan semakin membungkuk dan menunduk. Seperti itu jugalah manusia, semakin dia dipakai Tuhan dan semakin berkenan, tandanya adalah dia akan semakin merendahkan diri. Yohanes Pembaptis di dalam perjalanan hidup pelayanannya, ketika pelayanannya semakin menarik banyak orang datang untuk dibaptis olehnya, Injil Markus menandai pelayanan Yohanes Pembaptis dengan dua hal ini. Markus 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Pakaiannya, ikat pinggangnya,
makanannya, mungkin kalau hari-hari ini mobil atau kendaraannya tidak berubah, tetap sederhana. Ayat 7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pesan-pesan yang dia sampaikan bukan semakin meninggikan diri, justru malah semakin merendah dan meninggikan Tuhan. Inilah warna dan aroma yang tidak pernah salah, sebagai bukti seseorang semakin dipakai Tuhan dan berkenan, dia akan semakin rendah hati. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang tak pernah henti-hentinya mengajar dan menuntun setiap kami. Bapa, ingatkan kami terus untuk mau hidup dengan kerendahan hati, sehingga Tuhan boleh memakai hidup setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.